Siapa sih yang menulis teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini? Apakah Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Syahrir? Kamu pasti tidak tahu. Simak keterangan lengkap dari Profesor Dr. Anhar Gonggong, seorang ahli sejarah Indonesia. Saya akan memberikan gambaran umum tentang kemerdekaan kita yang pada 17 Agustus yang akan datang sudah 80 tahun. Usia kita sebagai bangsa merdeka yang menegakkan negara merdeka. Jadi, kenapa ini perlu? Kita sekedar mau memberikan gambaran umum bagaimana proses dari 45 sampai sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bersama Hatta. Soekarno yang membaca teksnya. Teks itu dibuat oleh Hatta. Karena ada situasi yang menyebabkan itu terjadi. Yaitu apa? Ketika Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus, kemudian Sultan Syahrir pada tanggal 15 mendengar dari sebuah radio bahwa Jepang sudah kalah dan menyerah kepada Amerika. Jenderal MacArthur di sebuah kapal di Jepang, maka Sultan Syahrir segera menghubungi Hatta untuk minta agar supaya dia minta kepada Soekarno untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Nah, ya Hatta sampaikan juga, tapi yakin bahwa Soekarno tidak mau, dan memang dia tidak mau. Karena apa? Ya karena sudah ada lembaga yang dibentuk oleh Jepang dan itu sudah dikirimkan undangan oleh Soekarno-Hatta untuk rapat, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terjadi konflik, Soekarno-Hatta diculik. Istilah ini digunakan oleh Hatta dalam bukunya. Diculik lalu dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana menurut Hatta tidak ada apa-apa. Alasan penculikannya karena nanti kalau Hatta di Jakarta, pemuda akan mengadakan demonstrasi besar-besaran sekitar 15.000 orang, nanti bisa menjadi sasaran tembak oleh Jepang. Itu. Maka diculik, dibawa keluar. Nah, lalu ya perkembangannya kemudian ternyata nggak ada apa-apa. Pemuda nggak ada kegiatan apa-apa. Hatta nunggu, Soekarno nunggu, nggak ada apa-apa. Nah, lalu kemudian salah seorang mendengar tentang persoalan Soekarno-Hatta diculik. Ya. Nah, ini akhirnya dia pergi, ngambil Hatta, lalu dibawa pulang. Tapi tidak dibawa pulang ke rumahnya, dibawa ke rumah Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yaitu Maeda. Dan kemudian di rumah Maeda itulah mereka berunding. Maeda ke atas kamarnya, lalu seluruh pemimpin Indonesia di bawah, di lantai bawah. Nah, disitulah Soekarno bilang sama Hatta, Anda duduk, saya menyalin apa yang Anda katakan. Anda yang membuat teks proklamasinya. Karena gitu, sebenarnya karena kan mereka diculik, jadi mereka nggak
sebenarnya mereka sudah mempersiapkan teks proklamasi, yaitu yang nanti yang dikenal dengan Piagam Jakarta, tapi kan tidak jadi karena nggak dibawa. Akhirnya Soekarno mengatakan, saya menulis, Anda yang membuat teks proklamasi karena bahasa Indonesia Anda lebih baik dari saya. Nah, maka proklamasi yang kita dengarkan setiap tanggal 17 Agustus itu adalah susunan kalimatnya adalah dari Hatta, yang menyalin adalah Soekarno. Nah, ada coret-coret setelah itu, maka tulisan tangan Soekarno diserahkan pada Sayuti Melik untuk diketik. Yang dibacakan dalam proklamasi dengan tanda tangan dua proklamator itu, Soekarno-Hatta, adalah yang diketik itu. Nah, yang tulisan tangan Soekarno itu dibuang ke tempat sampah. Muhammadiyah, BM dia, lewat, dia lihat, dia ambil, dikantongin. Baru tahun 70-an kalau nggak salah baru dibuka. Itu, jadi ceritanya seperti itu. Nah, singkat kata, akhirnya kita menyatakan kemerdekaan antara 17 Agustus dengan 19 September 45 itu seakan-akan tidak ada kegiatan. Tapi ada yang unik nggak dari penulisan proklamasi itu? Mungkin yang banyak orang nggak tahu. Ya, hanya karena ya itu tadi yang unik itu. Ya, dia bilang, Soekarno mengatakan, Anda duduk di samping saya, karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, maka Anda yang membuat teksnya, saya hanya menyalin. Jadi Hatta yang membacakan, membuat kalimat-kalimatnya. Jadi teks proklamasi yang dibacakan tiap tahun itu adalah kalimat Hatta. Tulisan tangan ditulis tangan oleh Soekarno. Tulisan tangan Soekarno diserahkan ke Sayuti Melik. Sayuti Melik mengetik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Itulah yang dibacakan oleh